Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenankan saya untuk menyampaikan satu materi tentang judul aslinya Exercise dan Pain Management in Colorectal Surgery. Tapi setelah saya cari-cari di internet, di jurnal, kayaknya lebih bagus kalau early mobilization. Jadi pas sekali setelah operasi, dan itu ada beberapa penelitian yang bisa saya sampaikan. Early mobilization and pain management after colorectal cancer surgery. Saya pakai ini ya. Baik, ada 5 bagian yang akan saya sampaikan, dan yang pertama adalah introduction. Nyeri adalah rasa atau sensori atau ekspresi emosi ketika dia mendapatkan kerusakan atau adanya inflamasi. Nah, nyeri saat setelah operasi ini menjadi sangat penting, ya, terutama pada pasien, dan kadang-kadang ada yang kurang begitu care terhadap hal ini. Contoh saja kemarin saya baru uji lokal ya, kelas 4 yang mau lulus bedah. Kamu kasih apa untuk nyerinya? Ya bingung, golongannya aja bingung. Artinya kadang-kadang terutama dokter bedah kurang begitu care terhadap manajemen pain ini, dan itu sangat tidak membahagiakan pasien. Under manage, kurang memanage dengan baik. Oleh karena itu perlu sekali kita mengetahui tentang bagaimana memanage pain ini pada pasien-pasien setelah operasi, terutama colorectal surgery. Colorectal cancer kita tahu bahwa banyak sekali terjadi, merupakan yang nomor 3 di dunia, hampir 1,2 juta per tahun masuk ya, dan mengalami pembedahan. Dan kita sekarang mengalami ERAS atau Enhanced Recovery atau Surgery, ini menjadi protokol yang kita dengungkan bersama, bagaimana pasien cepat mengalami penyembuhan, recovery, dan akhirnya dapat beraktivitas kembali, terutama di saat perawatannya dia akan berkurang, length of stay-nya berkurang. Ini adalah contoh salah satu di tumor di kolon descendant ya. Jadi colorectal cancer mulai dari kolon sampai ke rektum. Ada dua cara untuk melakukan pembedahan, baik open maupun laparoskopi. Tentunya kedua hal ini akan berbeda, dan ada penelitiannya bahwa terutama pain-nya, terutama long of stay-nya, terutama adesinya post operasinya, ketika melakukan prosedur surgery ini. Dan ERAS menekankan emphasis pada laparoskopi, mulai dari semuanya, cecum, ascendant, transversum maupun descendant, bahkan sampai rectum. Di Karyadi hampir tiap minggu bisa 4-5 kali yang melakukan laparoskopi colorectal surgery. Jadi cukup banyak ya di Karyadi dilakukan, dan alhamdulillah ini BPJS membantu untuk penggunaan alat-alatnya. Ini adalah gambar-gambarnya. Kalau kita melihat bahwa open surgery lukanya besar ya, dan kalau laparoskopik kecil, cuma kalau colorectal surgery hanya sebesar tumornya ketika kita mengeluarkan tumornya itu saja. Yang kecil itu adalah plotnya ketika kita melakukan tindakan, dan untuk mengeluarkan tumornya adalah sebesar itu. Artinya apa? Ketika kita open bisa sekitar 20 cm, tapi ketika laparoskopi hanya sekitar 5 cm. Nah, di sini ya, ini ya buktinya. Tidak lagi big incision, big surgeon, bukan lagi, tapi small incision, big surgeon. Mudah-mudahan. Ini protokol internasional ya, ERAS ya. Nah, ini gimana ngekliknya? Tolong diklikkan, ada videonya. Jadi ini adalah video surgery, dan itu kita temukan ada tumor di sigmoid
secara kolonoskopi, dan ini adalah pointer ini ya. Ini sigmoidnya, tumornya. Kemudian, nah ini potnya ya sekian. Yang untuk laparoskopi ada 4 ya. Pelepasan daerah sigmoid. Dan ini sebenarnya alatnya pun standar ya, tidak banyak macam-macam. Hanya menggunakan alat-alat seperti hook atau cutter yang sudah ada dalam standar. Kita tidak banyak menggunakan bahan tambahan seperti stapler dan lain-lain. Alat yang ada pada laparoskopi. Saya mengajarkan pada teman-teman trainee atau teman-teman residen, kita yang ada yang source yang ada yang di rumah sakit dan kita gunakan dengan baik. Sama dengan ketika open, pakainya counter, ya. Yang membedakan adalah alat laparoskopinya. Dan hampir semua sampai di daerah Halmahera pun ada di sana ya. Saya pernah membuat workshop di sana dan mengajarkan pada mereka. Nah, ketika ini semua dilakukan, maka setelah ini ada slide tentang perbedaan nyeri pada laparoskopi dan open. Ini yang saya sampaikan lebih dulu ya. Dan terutama yang kami alami, pasien lebih nyaman, lebih cepat melakukan early mobilization. Ini kita kami membebaskan di daerah sigmoid, kemudian dilakukan supaya ada kontraksi dan agar memudahkan melepaskan imanya, inferior mesenteric artery. Nah, ini dengan cara demikian dibantu dengan pita, ditarik begitu. Ini tumornya di sini, di sigmoid. Nah, ketika ditarik maka akan memudahkan melakukan skeletonize pada IMA untuk dilakukan pemotongan, pengikatan dan pemotongan. Luar biasa. Kami menggunakan sangat minimalis ya, alat-alatnya minimalis, bahkan klipnya pun dengan cara mengikat, tidak dengan klip yang meskipun harganya murah 200.000, tapi kami coba mengirit agar klaim BPJS-nya bisa tercapai. Ada hubungannya dengan BPJS. Ya, di Karyadi kami didukung sekali. Terima kasih kepada Direktur Karyadi dan jajarannya untuk melakukan tindakan seperti ini. Bahkan, nah ini saya masih menggunakan sido biasa untuk melakukan pengikatan IMA. Jadi tidak memerlukan tambahan alat lah istilahnya. Dan memang perlu learning curve untuk mendapatkan ini, dan perlu terus diajarkan kepada adik-adik kita, trainee maupun ya agak susah tapi bisa. Kalau susah, ini lama-lama terbiasa. Ikatan. Yang harus diperhatikan adalah ketika di daerah sini adalah bleeding. Kalau kita tidak bisa mengatasi perdarahan, terpaksa di open. Tapi ketika masih bisa mengatasi perdarahannya, ya kita masih bisa. Nah, pada saat inilah biasanya sering terjadi perdarahan karena ada cabang-cabang kecil yang belum kena ikat. Nah, ini seperti ini, tapi biasa bisa diatasi sehingga bisa dilanjutkan. Bisa dipercepat ya, biar nggak habis waktunya. Oke, intinya nanti lukanya pada akhir, terus ya sudah. Saya ingin menunjukkan luka operasinya ya. Ya terus udah biasa, nggak apa-apa, lanjutkan ini timnya. Ini tumornya, luka operasinya. Setelah ini, oh maaf tadi sedikit aja luka operasinya. Yang di sini. Nah, setelah itu.
Jadi lukanya adalah cara tempat untuk mengeluarkan gak ada ya. Jadi sekitar segini ya, untuk mengeluarkan tumornya aja. Nah ini nih, ya itu lukanya di sebelah bawah dan itu adalah mengurangi nyeri. Oke, nggak apa-apa, saya lanjutkan. Loh, kok waktunya habis? Tadi nggak memberitahu kurang 10 menit, 20 menit. Sudah memberitahu. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Baik, terima kasih. belum masuk nih. Belum masuk, belum. Kasihan sponsornya nih. Oke, ya silakan. Aduh ya, baik. Nah yang penting adalah dua hal ini, yaitu adalah early mobilisasi dan multimodal analgesia inilah yang akan menjadi penekanan utama pada ERAS ya. Nah ini adalah dua tipe pain, kita harus tahu, dan perlunya ada skala. Kita tahu bagaimana, karena tidak semua orang sama. Kita bisa melihatnya dengan cara seperti ini. Ada beberapa, minimal ada 3 tipe ya. Nah ini adalah yang paling mudah, visual analog scale. Kita lihat dia masih bisa senyum-senyum, berarti dia masih di fase 2. Saya percepat saja. Nah ini tadi buktinya bahwa laparoskopi dia pada hari pertama memang lebih tinggi. Kenapa? Karena tekanan di dalam intraabdomen meningkat. Tapi ketika dia sudah mulai hari kedua dan ketiga dia lebih turun. Hari ke-0 lebih tinggi, tapi ketika 1, 2, 3 sudah lebih rendah nyerinya dari skala NRS. Oke, bagaimana pain manajemennya? Nah ini ternyata multimodal analgesia adalah penting ya. Nah, kita memerlukan tidak hanya kita menghindari opioid, tapi kita mengarah ke multimodal analgesia, yaitu adanya non-opioid dan NSAID. Nah, ini adalah bagaimana cara kita memberikan pain manajemennya. Kalau dia masih mild pain, kita bisa memberikan aspirin, paracetamol, NSAID atau adjuvan, dan selanjutnya baru menuju ke opioid. Nah, apa kerugiannya ketika kita menggunakan opiat saat colorectal surgery adalah ada gangguan respiratory depression, bahkan motilitas dari usus kita terganggu. Ketika motilitas kita terganggu, maka dia tidak nyaman, bengkak, dan akhirnya lama dia tidak memobilisasi. Itu yang diharapkan, yang tidak kita harapkan dari opioid. Nah, maka diperlukan NSAID yang dimana kita tahu bahwa titik terangnya ada di 2. Titik terangnya di COX-1 atau COX-2. Ini adalah klasifikasinya. Di sini ada paracetamol, ketorolak di COX-1, dan kemudian di situ ada ibuprofen di dual COX. Kedua-duanya dia menghambat. Nah studinya menentukan ini yang garis merah. Garis merah ini ada menunjukkan bahwa full fixed dose combination atau kombinasi multimodal analgesia antara ibuprofen dan paracetamol itu lebih baik ya untuk penanganan nyerinya dibanding dengan paracetamol saja atau placebo atau ibuprofen saja. Ini studinya di mana keuntungannya adalah dengan adanya multimodal analgesia ini memperbaiki pain management, yaitu adanya paracetamol dan ibuprofen. Dan ini aman untuk lambung, asal tidak lebih dari 1.200 mg per hari. Nah, sedangkan early mobilization upper colon surgery ini merupakan tujuan awal dari ERAS atau enhanced recovery ya after surgery. Kemudian ini adalah buktinya apa saja yang dilakukan ketika early mobilization. Bisa dia hanya bergerak di aktivitas di tempat tidur atau duduk di tempat tidur atau berdiri atau ambulatori dibantu untuk jalan. Itu level 4. Ini adalah studinya bahwa
yang mungkin lebih gampang ini, pada saat hari keempat ini sudah sampai bisa dilakukan ambulating. Ya, dan kita harus memahami ini bahwa kita bisa melakukan early mobilization pada pasien-pasien post colorectal surgery. Seringkali kita bisa cuma suruh tidur aja, nggak mau bergerak, atau pasiennya nggak berani bergerak, bahkan ngecenceng seharian, ya, tambah nyeri kalau nggak ada gerakan. Begitu. Ini di PAKU itu di post analgesia care unit. Ya, udah habis ya? Oke, baik. Ini tinggal bahwa intinya bahwa kita bisa melakukan itu sejak 30 sejak hari pertama di setelah pos operasi. Ini baik. Jadi intinya adalah pain management sangat penting ketika kita untuk dapat mencapai goal ERAS itu, dan multimodal analgesia itu adalah yang direkomendasi untuk pemberian post operative pain. Multimodal analgesianya yang disarankan adalah antara lain ada yang lain, antara lain adalah paracetamol dan ibuprofen. Kemudian early mobilization sangat membantu recovery pasien post operasi. Tetapi ini penting untuk disupervisi ketika kita melakukan early mobilization, jangan sampai pasien jatuh. Baik, demikian, terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangannya, dan bila tertarik dengan operasi-operasi atau video-video operasi bisa dilihat di channel YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Mukti. Kami mohon untuk para pembicara untuk duduk di depan untuk menerima diskusi ya. Masih ada waktu untuk diskusi? Mohon izin dokter untuk karena waktu akan Jumatan, untuk sesi diskusi kami berikan waktu 5 menit nih. Oke, cukup ya. Ya, oke. Saya persilahkan audiens yang ada di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Mohon maaf. Dari mana ya, Dok? Terima kasih. Saya di Prasetyo dari Bandung. Bandung. Ini barusan paparan dokter mungkin sangat menarik nih. Saya dokter anak nih, jadi agak beda, bukan bedahan yang saya tanya mengenai multimodality ya. Itu ada dosis maksimalnya. Kemudian apakah ini juga bisa digunakan untuk pain yang lain pada anak misalnya? Kemudian kita bagaimana menghitung dosisnya kalau pada anak? Sementara itu, terima kasih. Silakan. Saya dokter dewasa. Jadi memang studi ini pada dewasa tidak boleh lebih dari 1800 mg per hari, maksimal 1200. Jadi biasanya diberikan 2-3 kali, dosisnya 300 ibuprofennya. Paracetamolnya maksimal 4000 mg atau 4 gram. Biasanya paracetamolnya 1000 ya. Untuk dewasa, Dok. Dokter lebih paham tentang anak. Saya terus terang kalau ngasih pain atau antibiotik saya konsul ke anak. Takut salah. Iya. Nah, ini pada dewasa itu dosisnya. Kalau lebih dari 1800 mg ibuprofen, dia 3,9 kali efek sampingnya meningkat. Tetapi kalau cuma 1200, 1, begitu deh. Terima kasih. Iya. Iya, jadi kalau dewasa itu 4000-an itu dokter paracetamol berapa ya? Itu bisa dokter lebih tahu. Saya mohon maaf. Atau ada yang mau bantu? Artinya dokter Satrio ini nggak ada di sini ya, dari anestesi. Ya. Miligram. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan berikutnya, silakan. Oke, monggo silakan.
yang tersedia di luar ini adalah paracetamol dan tramadol. Kira-kira ada memang obat yang sudah kombinasi antara paracetamol dan ibuprofen yang sudah beredar di luar. Baik. Terima kasih. Ada dok, jadi itu dok yang punya itu di belakang yang pakai batik gitu dok. Jadi Disebutkan biar dapat ini. nggak boleh dok di sini sebutin. Jadi apa? Mereka dalam satu kemasan dan ada cara pemberiannya sudah ada diberitahukan dalam bentuk botol kecil ya, botol kecil 1000 miligram dan 300 miligram kombinasinya. Begitu dok. Ada dok, sudah ada dok. Ya. Bisa langsung dihubungi dok yang belakang itu, minta nomornya. Oke, masih ada pertanyaan? Mungkin untuk pertanyaan kepada Dr. Ibnu, ada pertanyaan? Mohon izin dokter untuk waktu Iya. diskusi telah habis. Karena waktu telah habisnya, jadi prinsipnya bagaimana kita untuk fight cancer with exercise itu secara ilmiah terbukti juga ya. Jadi dengan para juara olahraga itu juga sebagai motivator kepada pasien-pasien kanker itu, dan aktivitas fisik itu juga prinsip mengurangi efek samping ya. Aktivitas itu mengurangi efek samping dari diabetes kanker dan meningkatkan status kesehatan secara keseluruhan dan mengurangi risiko komorbid atau kanker lain, dan juga memperbaiki kesehatan mental. Dan juga ditambah oleh jadi bahwa early mobilization itu memang sangat penting, dan diharapkan dengan pemberian manajemen yang sesuai tingkatan dan kombinasi tadi ada paracetamol dan ibuprofen juga menjadi acuan juga. Itu saja Bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup bersama dengan pertanyaan. Alhamdulillah. Amin. Kita berikan aplaus untuk para pembicara dan moderator dari sesi yang kedua. Kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara dan moderator. Kami mohon untuk berkenan foto bersama terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu peserta dapat maju mengisi kursi bagian depan, karena kursi bagian belakang akan